Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi ini saya kembali akan menyampaikan satu renungan yang saya kasih tema, janganlah keadaan mengalahkan imanmu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengan tema ini saya teringat dengan satu kisah, yaitu kisah Hana. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Hana merupakan istri yang dinikahi oleh Elkana. Tentu hal itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi Hana. Namun pernikahannya dengan Elkana ini menjadi masalah karena Hana tidak memiliki keturunan atau alias mandul, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada zaman dulu Bapak Ibu Saudara, kalau istrinya itu mandul, tentunya dalam tradisi Yahudi ataupun dalam tradisi Israel, itu menjadi aib. Menjadi aib, Bapak Ibu Saudara. Dan Hana mengalami tekanan sosial dan juga psikologis yang luar biasa. Dan demi melanjutkan keturunan, terpaksa Elkana atau suami daripada Hana ini menikah lagi dengan Penina. Nah, Penina ini memiliki anak sehingga memperpanjang derita daripada Hana itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Penina memandang rendah Hana dan merupakan penderitaan tersendiri bagi Hana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, walaupun Hana diperlakukan sedemikian oleh Penina, Hana tidak pernah menyerah, Bapak Ibu Saudara. Ia terus membangun relasi dengan Allah. Hana membawa hidup dan pergumulannya kepada Allah. Iman dan doa yang dilakukan dengan tulus, merendahkan hati dan mengakui kuasa, otoritas, dan kedaulatan Allah tidak pernah sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Allah mengabulkan atau menjawab doa Hana. Dalam hal ini, Hana tidak kehilangan imannya. Dalam menghadapi situasi kondisi yang seperti ini, Hana mempertahankan imannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bukan satu perkara yang mudah pada saat itu, karena dikatakan sebagai aib dalam keluarga. Ini berat, Bapak Ibu Saudara. Secara manusia wajar kalau si Hana ini meninggalkan imannya, frustasi atau gimana. Tetapi Hana tidak lakukan itu. Hana tetap berpegang penuh kepada imannya, karena dia tahu siapa yang dia sembah, siapa yang dia puji dan muliakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Hari-hari ini banyak orang-orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan yang jatuh imannya, yang berguguran imannya dengan kondisi pandemik ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mestinya kalau kita sebagai predikat, sebagai anak Tuhan, situasi kondisi apapun, kita tidak boleh jatuh, yaitu iman kita.
Karena kita punya Allah yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya janganlah kita setengah-setengah dalam percaya kepada Tuhan. Kalau kita setengah-setengah percaya kepada Tuhan, saya berani jamin pasti akan jatuh dalam menghadapi situasi kondisi saat-saat ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana kisah Hana ini menjadi pelajaran buat saya pribadi. Walaupun secara manusia pergumulan saya banyak Bapak Ibu Saudara, tetapi saya tidak boleh kalah hanya dengan permasalahan pergumulan yang secara manusia memang besar, tetapi di hadapan Allah tidak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada alasan untuk iman kita jatuh. Tidak ada alasan untuk iman kita luntur. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaan penting yang patut diajukan ialah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Hana dalam Alkitab? Berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka ada beberapa pelajaran penting dan berharga yang bisa kita ambil dari kisah Hana dalam Alkitab. Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hal. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ketika ada masalah, jangan mudah menyerah. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari kisah Hana dalam Alkitab ini adalah, Hana walaupun ia mengalami masalah dalam hidup dan rumah tangganya, ia tidak mudah menyerah. Konteks hidup Hana pada saat itu Bapak Ibu Saudara memang memperlihatkan kondisi rohani yang suram. Orang Israel pada masa itu tidak peduli dengan Allah. Boleh saya katakan seperti itu. Berbeda dengan kehidupan pribadi daripada Hana ini Bapak Ibu Saudara. Dalam masalah yang dialaminya justru ia berusaha untuk menjaga relasi dengan Allah melalui ibadah dan doa di bait suci. Hana selalu mengandalkan dan berharap serta berserah sepenuhnya kepada Allah. Mentalitas inilah yang membuat Hana tidak mudah menyerah dalam masalah yang dialaminya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tidak gampang Bapak Ibu Saudara bila seseorang itu dikatakan aib dalam rumah tangga. Gak gampang. Kalau boleh saya katakan secara manusia, tidak bunuh diri aja udah syukur. Tapi disinilah mentalitas Hana sangat teruji. Sangat teruji Bapak Ibu Saudara. Dia tetap membangun relasi dengan Tuhan dengan baik. Dia berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, masih adakah mentalitas seperti ini dalam kehidupan kita? Masih adakah semangat yang seperti Hana ini yang dalam kehidupan kita? Ini pertanyaan harus dijawab Bapak Ibu Saudara. Karena
kalau kita cuma setengah-setengah percaya Tuhan, saya berani jamin, seperti di awal tadi yang saya katakan, pasti jatuh. Memang Bapak Ibu Saudara, manusia itu tidak tahan yang namanya menghadapi masalah atau tekanan. Dia akan cenderung mencari aman. Nah ini, bahkan di firman Tuhan, dengan kelemahan, justru dengan kelemahanlah kuasaku jadi nyata. Tetapi justru kita lebih menghindari semuanya itu, mencari aman. Ya ini manusia, Bapak Ibu Saudara. Walaupun dia harus mengorbankan imannya, tidak peduli. Yang penting gua aman dulu, kira-kira begitu. Itu manusia. Mentalitas seperti inilah yang dimuntahkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dialami Hana ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Gak mudah. Dikatakan sebagai aib. Waduh, berat saudara, berat. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan. Itu hal pertama, Bapak Ibu Saudara. Sekarang hal yang kedua. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Ketika ada masalah, jangan pernah melupakan Allah. Ketika ada masalah, jangan pernah melupakan Allah. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari kisah Hana dalam Alkitab adalah pada saat ada masalah, pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari kisah Hana dalam Alkitab adalah pada saat ada masalah, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita melupakan Allah.
Di sini Hana sekalipun ada dalam masalah yang hebat dalam rumah tangganya, ia tetap ingat kepada Allah. Hana mencari Allah dengan sungguh-sungguh melalui doa dan persekutuan di bait suci. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan di situ Hana secara jujur mengakui pergumulannya kepada Allah. Hana jujur tentang rasa sakitnya kepada Allah. Hana tahu bahwa Allah pasti mengabulkan doa-doanya. Hana begitu fokus dan konsentrasi ketika berdoa dan bersekutu dengan Allah. Di sini Bapak Ibu Saudara, Hana tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh masalah, Bapak Ibu Saudara, dan juga oleh kondisi sekelilingnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hal ini tidak membuat iman Hana hilang. Hal ini tidak membuat iman Hana luntur, Bapak Ibu Saudara. Hana tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh masalah dan juga oleh kondisi sekelilingnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kondisi sekelilingnya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sekeliling kita, terkadang keluarga kita, saudara kita, si Hana tidak peduli mereka mau bilang apa. Dia tidak peduli. Ada kata-kata cibiran, ada kata-kata yang membuat iman Hana jatuh, yang membuat iman Hana luntur. Hana tidak peduli, Bapak Ibu, dengan sekelilingnya. Dalam kata lain, lo mau bilang apa kek, terserah lo. Yang penting saya terus berharap kepada Tuhan, saya membangun relasi dengan Tuhan. Itu yang dilakukan Hana, Bapak Ibu Saudara. Dan dampak dari semuanya itu, Bapak Ibu Saudara, sangat-sangatlah positif bagi kehidupan Hana, Bapak Ibu Saudara. Tanda fisik terlihat bahwa Hana sudah segar. Ia tidak muram lagi wajahnya, Bapak Ibu Saudara. Hana percaya bahwa Allah telah mendengar doanya dan pasti akan mengabulkan pada waktunya Allah. Ingat, waktunya Allah, kairosnya Allah. Hal ini dibuktikannya dengan ia bernasar kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan keadaan pergumulan kita? Apakah lingkungan di mana tempat Bapak Ibu Saudara tinggal justru mendukung Anda, atau justru sebaliknya? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kondisi
sekarang ini justru orang-orang banyak sekali memandang rendah. Banyak sekali orang-orang yang cuma mencibir, bisa ngomong doang, tetapi tidak ada hal nyata yang dilakukannya. Kalau melihat orang jatuh kan lebih senang, Bapak Ibu Saudara. Ah, lo begini sih, lo begitulah, lo begitu. Ini yang terjadi. Lingkungan, Bapak Ibu, lingkungan sekeliling terkadang itu lebih jahat dari setan, Bapak Ibu. Maaf, saya berani katakan ini karena saya sendiri mengalami, Bapak Ibu. Tetapi janganlah hal itu membuat iman kita jatuh, tapi justru iman kita harus naik kepada Tuhan, harus kuat. Justru kita harus bersyukur, Bapak Ibu Saudara, karena dengan seperti itu iman kita lebih mengakar, lebih kuat, sehingga kita berdiri menjadi pemenang. Sehingga orang melihat, wah, kok bisa ya? Ya, karena ada Tuhan yang menumpang kita, maka kita bisa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hal yang kedua ini, janganlah kita melupakan Allah. Ketika kita menghadapi masalah, jangan kita meninggalkan Allah. Justru kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Justru kita lebih melekat lagi kepada Tuhan. Justru kita harus lebih lagi membangun relasi dengan Allah dengan baik, sehingga kita diberikan kemampuan untuk menghadapi masalah itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seorang pasukan khusus dilatih, dididik itu untuk menghadapi masalah, bukan lari dari masalah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, itu hal yang kedua, Bapak Ibu. Dan hal ketiga, hal yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga adalah ketika berani meminta, harus berani juga memberi. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari kisah Hana dalam Alkitab adalah kita bukan saja berani meminta kepada Allah, tetapi kita juga berani memberi kepada Allah. Hana yang meminta keturunan kepada Allah dalam doanya, dan Allah menjawab doanya. Setelah Allah menjawab doanya sesuai dengan nasarnya tadi, nasar daripada Hana, anak yang diminta kepada Allah justru diberikan kepada Allah untuk menjadi alat daripada tangannya. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, apa yang dilakukan Hana ini sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan Hana ini tidak dilakukan oleh kebanyakan orang. Tetapi apa yang dilakukan Hana ini, karena dia wujud bersyukur kepada Tuhan, sehingga dia wujudkan lewat nasarnya. Dia berikan kepada Allah untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tidak gampang, Bapak Ibu Saudara,
tidak gampang melakukan hal semacam ini. Tapi yang dilakukan Hana ini adalah sangat-sangat luar biasa. Dia meminta capek-capek di hadapan Tuhan. Setelah mendapat, dia berikan lagi kepada Tuhan. Ini sesuatu keberanian yang dahsyat yang dilakukan Hana. Kita harus memberikan hal yang paling berharga yang kita miliki kepada Tuhan. Sebagaimana Hana memberikan anaknya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa kalau kita mau berkomitmen kepada Allah, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan akan melipat gandakan berkatnya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Hana mengandung dan melahirkan 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Dahsyat Bapak Ibu Saudara, yang dulu dianggap aib, tetapi terjadi mujizat yang luar biasa yang dialami oleh Hana. Bapak Ibu Saudara yang berkati, mari kita meneladani kehidupan daripada Hana yang tidak mudah menyerah. Meski orang lain sudah menyerah, ingat, janganlah kita menyerah. Meski orang lain sudah menyerah, selalu mengingat Allah dikala ada masalah maupun tidak ada masalah. Nah, ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Ini yang penting. Jangan pada saat ada masalah kita ingat Tuhan, tetapi pada saat kita nyaman, kita lupakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kita harus ingat, dikala kita susah maupun dikala kita senang, kita harus tetap ingat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, dan tidak hanya berani meminta, tetapi berani memberikan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, secara pribadi saya tidak tahu pergumulan apa yang ada di Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi mari firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali, seberat apapun pergumulanmu, seberat apapun beban hidupmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan akan memampukan kita semua untuk menghadapi masalah itu. Dan kita akan keluar menjadi pemenang. Kita keluar menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti yang dialami oleh Hana ini. Dia menjadi berkat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, biarlah renungan yang singkat ini memberkati kita semua, mengingatkan kita kembali untuk lebih dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, ingat Tuhan senantiasa. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, terima kasih atas semua berkat-Mu, damai sejahtera sukacita-Mu. Pada kesempatan pagi ini, terima kasih Tuhan. Campur tangan-Mu dahsyat.
Dan juga Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk senantiasa lebih lagi dekat kepada-Mu. Walaupun situasi kondisi tidak memungkinkan dalam kehidupan kami, tetapi saya yakin Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak, sehingga iman kami menjadi jatuh, menjadi luntur. Tetapi Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan untuk menghadapi masalah itu, sehingga iman kami menjadi kuat, mengakar, dan kita menjadi pemenang, keluar menjadi pemenang lebih lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.